Nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya saudara ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang AKBP Akhiruddin Hasibuan tampak keluar dari gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau Ditahti dan langsung keluar menuju ruang penyidikan Ditkrimum. Wajah AKBP Akhiruddin tampak mulai lesu dan dikawal dengan ketat oleh petugas propam dan penyidik. Ia tampak mengenakan kaos panjang turtleneck berwarna hijau muda, celana jeans dan masker berwarna putih. Saat ditanya, mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang ini bungkam. Ia memilih diam dan menatap tajam para awak media yang mengambil gambarnya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan AKBP Akhiruddin diperiksa untuk dimintai keterangan lanjutan atas penganiayaan yang dilakukan anaknya karena berada di lokasi dan membiarkan itu terjadi. Selain itu, pemeriksaan ini juga untuk mengetahui ada tidaknya unsur pidana. Ida, tetangga AKBP Akhiruddin Hasibuan yang rumahnya tepat di sebelah rumah AKBP AH di Jalan Guru Sinumba, Medan, Sumatera Utara, menceritakan pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan AH kepada Ken Admiral. Pada saat malam kejadian, tetangga menyebut ada keramaian di depan rumah sang perwira polisi. Namun pemilik rumah menyebut korban yang sedang dipukuli merupakan maling. Ida juga menceritakan AKBP AH sudah lama tinggal di daerah ini, bahkan rumah yang ditempatinya merupakan tanah milik perwira polisi tersebut. Ida juga menceritakan AKBP AH jarang bersosialisasi dan kerap bepergian dengan motor besar bersama teman-temannya pada akhir pekan. Masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut aktif di sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau sendiri apakah sanksinya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya saudara ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan dinonaktifkan dari jabatan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut usai terbukti membiarkan anaknya Aditya Hasibuan melakukan tindak pidana penganiayaan. Kasus ini bahkan sampai berujung pada pembongkaran harta kekayaannya. Dalam beberapa foto yang beredar, ia tampak mengendarai motor Harley Davidson. Ia juga memiliki rumah mewah lengkap dengan taman luas dan mobil Jeep Rubicon. Hal itu lantas membuat informasi soal gaji Akhiruddin sebagai polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi turut dicari. Gaji pokok polisi termasuk untuk AKBP Akhiruddin Hasibuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019. Adapun besarannya dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan pangkat. Pangkat AKBP sendiri termasuk golongan 4 atau perwira menengah. Dengan begitu, gaji pokok yang diterima Akhiruddin tiap bulannya berkisar lebih dari 3 juta rupiah sampai dengan lebih dari 5 juta rupiah. Lalu, anggota Polri juga diberikan tunjangan. Pertama, ada tunjangan kinerja atau TUKIN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018. Besarannya dibagi menjadi beberapa kelas. Untuk pangkat AKBP tergolong kelas jabatan 11 dengan tukin lebih dari 5 juta rupiah. Tak hanya gaji pokok dan tukin, anggota Polri juga akan diberikan tunjangan lain, mulai dari tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan pangan dan lauk pauk, tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan khusus Papua, hingga tunjangan khusus wilayah perbatasan atau terpencil. Berdasarkan laman LHKPN, apa yang dimiliki AKBP Akhiruddin rupanya tak sebanding dengan temuan 2 kendaraan mewah itu. Ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 467,5 juta rupiah.
Total kekayaan tersebut merupakan data terakhir yang ia laporkan ke LHKPN pada 24 Maret 2021. Saat itu, Achirudin masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 di Res Narkoba Polda Sumatera Utara. Adapun aset terbesarnya yakni alat transportasi. Namun, dalam laporan tersebut asetnya bukan Harley Davidson atau Jeep Rubicon yang tercatat, melainkan mobil Toyota Fortuner minibus senilai 370 juta rupiah. Kendaraan ini merupakan keluaran tahun 2006 dan dilaporkan sebagai hasil sendiri. Achirudin juga tercatat memiliki tanah dan bangunan seluas 566 meter persegi di kota Kabupaten Medan senilai 46,3 juta rupiah. Ada pula kas dan setara kas sebesar 51,2 juta rupiah. Dalam laporannya tidak ada harta bergerak lainnya, surat berharga atau utang. Harta yang ditunjukkan Achirudin diungkap oleh akun Twitter @partaisosmed. Dalam salah satu unggahannya terlihat polisi berpangkat AKBP itu tengah menunggangi motor Harley Davidson. Ia juga mengenakan rompi dan kacamata hitam, kaos merah, serta sepatu boots. Tak hanya itu, foto rumah mewah Achirudin yang lengkap dengan taman luas dan mobil Rubicon turut dibagikan. Rumah itu disebut sebagai lokasi penganiayaan yang dilakukan anaknya. Selanjutnya, ada temuan bangunan bertingkat dengan banyak pintu dan jendela yang diduga merupakan kos-kosan milik Achirudin.